Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja. Anggota kelompok kami yaitu Orlando Wijayanto dengan NPM 1901010014, Vivi Fardila 19010100, Fitria Rahayu 1901010020, Sakti Wibowo 1901010201, Yuda Prasetya 1901010227. Baik, masuk dalam pengertian. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Keamanan kerja adalah unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa material maupun non-material. Selanjutnya, yaitu manfaat K3 dalam bekerja. Berikut ini yaitu 4 manfaat audit keselamatan dan kesehatan kerja. 1. Manajemen tahu kekurangan unsur sistem operasi sebelumnya muncul masalah operasi, insiden atau kecelakaan yang merugikan sehingga kerugian dapat ditekan dan keandalan dan efisiensi dapat ditingkatkan. Kedua, dalam deskripsi yang pasti komplit mengenai status mutu proses keselamatan dan kesehatan kerja ada saat ini minim tujuan, apa yang ingin diraih di masa yang akan datang dan tingkat pemenuhan pada ketentuan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku. Ketiga, dapat penambahan pengetahuan, kematangan dan kesadaran mengenai K3 untuk karyawan yang ikut serta dalam proses audit keselamatan dan kesehatan kerja. Keempat, peningkatan citra perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah peran kesehatan dan keselamatan kerja. Berikut ini deskripsi singkat peran keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Setiap karyawan atau tenaga kerja memiliki hak memperoleh perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan untuk kesejahteraan hidup. Untuk meningkatkan produktivitas karyawan, perusahaan mengharuskan mengutamakan keselamatan dan keamanan karyawan menjadi yang paling utama, juga memberikan peranan penting untuk produktivitas nasional pada umumnya. Setiap individu atau orang atau manusia yang berada di tempat kerja perlu terjamin keselamatannya. Setiap sumber produksi atau inventory perlu digunakan dan dipakai dengan cara aman, efektif, dan tepat manfaat. Tindakan antisipatif dari perusahaan merupakan upaya untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan dan risiko penyakit bagi karyawan. Kemudian, strategi meningkatkan kualitas kerja. Yang pertama, memantau tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, mengendalikan stres dan kelelahan kerja. Strategi yang ketiga, mengembangkan kebijakan-kebijakan kesehatan kerja. Dan strategi yang keempat, menciptakan program-program kebugaran. Kemudian, pertimbangan hak antara pengusaha dan karyawan. Yang pertama,
Occupational Safety and Health Administration atau yang bisa disebut OSHA bertanggung jawab untuk menetapkan dan memperlakukan standar keselamatan dan kesehatan karyawan, serta memeriksa dan menerbitkan surat panggilan kepada perusahaan yang melanggar standar tersebut. Pertimbangan yang kedua, program-program kompensasi pekerjaan. Kompensasi pekerja diciptakan untuk memberikan bantuan keuangan bagi para pekerja akibat kecelakaan kerja dan penyakit yang melanda. Pertimbangan yang ketiga adalah Common Law Doctrine of Tort. Hukum ini terdiri dari putusan-putusan pengadilan yang berkenaan dengan tindakan-tindakan pelanggaran seperti cedera yang dialami seorang pekerja akibat tindakannya sendiri atau akibat perbuatan lainnya atau bahkan konsumen dan menyebabkan tuntutan hukum kepada perusahaan. Ya baik Mas Bowo dan Mas Nando, terima kasih telah menyampaikan beberapa materi sebelumnya. Kali ini saya akan mengambil alih dan memaparkan tentang beberapa materi dasar hukum Undang-Undang Keselamatan Kerja. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951. Undang-undang ini berisi tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Kerja tahun 1948 Nomor 1 yang memuat tentang aturan-aturan dasar pekerjaan anak, orang muda dan wanita, kerja, istirahat, dan tempat kerja. Yang kedua yaitu Undang-Undang UAP atau Supan Ordonanti STDL nomor 225 tahun 1930. Undang-undang ini mengatur tentang keselamatan kerja secara umum dan bersifat nasional. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Timah Putih Kering. Undang-undang ini mengatur tentang larangan membuat, memasukkan, menyimpan atau menjual timah putih kering kecuali untuk keperluan ilmiah dan pengobatan atau dengan izin dari pemerintah. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Petasan. Undang-undang ini mengatur tentang petasan buatan yang diperuntukkan untuk kegembiraan atau diperuntukkan untuk keramaian kecuali untuk keperluan pemerintah. Yang keempat yaitu Undang-Undang dari Rel Industri. Undang-undang ini mengatur tentang pemasangan penggunaan jalan-jalan rel yang berguna untuk keperluan perusahaan pertanian, kehutanan, pertambangan, kerajinan, dan perdagangan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang masalah karyawan yang tidak aman atau mengatasinya. Mari kita simak bersama tentang beberapa materi yang akan saya sampaikan. Masalah-masalah yang dihadapi karyawan adalah adanya ketidaknyamanan dalam pekerjaan dan juga adanya resiko dalam bekerja. Bagaimana seorang manajer mengatasi permasalahan tersebut? Di sini akan saya sampaikan 3 cara mengatasi tindakan yang tidak aman pada karyawan atau masalah pada karyawan. Di antaranya yaitu 1. Untuk mengurangi tindakan tidak aman melalui motivasi. Cara mengatasi tindakan tidak aman pada karyawan. Perusahaan bisa memberikan sesuatu yang mampu memotivasi karyawan agar tetap fokus dan profesional, seperti melakukan program insentif, memberikan reward bagi karyawan yang berprestasi, dan juga memberikan program penguatan positif agar karyawan dapat lebih berpikir positif akan pekerjaannya. Yang kedua yaitu mengurangi tindakan tidak aman melalui pelatihan.
Pelatihan keamanan adalah cara lain yang mengurangi tindakan tidak aman, terutama pada karyawan baru. Manajer harus menginstruksikan mereka dalam praktik dan prosedur keamanan, memperingatkan tentang potensi bahaya dan bekerja dengan mengembangkan perilaku yang menyadari keamanan. Ya, yang selanjutnya saya akan memaparkan tentang mengatasi pentingnya kesehatan dalam pekerjaan. Bersama beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu kaitannya dengan permasalahan kesehatan dalam pekerjaan. Tentunya seorang manajer akan melakukan tindakan untuk memperhatikan dan mengatasi masalah kesehatan pada karyawan. Banyaknya sebuah kasus dalam pekerjaan, keterbiasaan karyawan sering sekali melakukan tindakan yang menyebabkan adanya masalah dalam kesehatan seperti terlalu memforsir waktu bekerja, sehingga mereka tidak pernah memperhatikan waktu jam istirahat, terjadinya efek stres yang tinggi, mengonsumsi makanan yang tidak sehat, mengonsumsi alkohol, dan penyalahgunaan gas kimia. Hal itu semakin memperburuk kesehatan dan memperbesar dampak kondisi kesehatan bagi karyawan. Inilah pentingnya mengapa manajer harus melakukan pengawasan dan memperhatikan kesehatan para karyawan untuk tetap menjaga kondisi kesehatan demi kelancaran dan kondisi kesehatan pekerjaan yang baik. Manajer memberikan kebebasan bagi karyawan untuk melakukan relaksasi agar karyawan tetap terjaga kondisi kesehatannya dan lebih mengutamakan kepentingan kesehatan dan keamanan karyawan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, sengaja atau tidak, dalam pembuatan video maupun presentasi, kami selaku kelompok 1 minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.